RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna pada 5 Oktober lalu. Namun perlu diketahui bahwa sebenarnya proses menuju ketuk palu sahnya sebuah rancangan undang-undang menjadi sebuah undang-undang ternyata cukup panjang. Lantas seperti apa prosesnya? Kita akan lihat berdasarkan data yang dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia. Proses yang pertama ini berdasarkan pasal Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, pasal 16 sampai 23, pasal 43 sampai 51 dan pasal 65 sampai 74. Sebuah rancangan undang-undang bisa berasal dari presiden, DPR ataupun DPD. Dan RUU yang diajukan oleh presiden ini disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait. Lalu selanjutnya proses RUU ini dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, RUU yang diajukan ini harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN, RUU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu menjadi Undang-Undang, serta RUU Pencabutan Undang-Undang atau Pencabutan Perpu. Dan selanjutnya poin yang ketiga adalah pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk. Ini diumumkan kepada seluruh anggota Dewan dalam sebuah rapat paripurna. Dan poin selanjutnya setelah diumumkan kepada seluruh anggota, di rapat paripurna berikutnya ini diputuskan apakah sebuah RUU ini disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. Nah, jika selanjutnya dinyatakan disetujui untuk dibahas, RUU akan ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Nah, inilah tingkat pembicaraan yang pertama, yaitu poin ke-6. Pembicaraan tingkat pertama ini dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, dan juga rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Lalu kemana proses selanjutnya? Proses selanjutnya adalah pembicaraan tingkat 2. Ini dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang protes, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan juga hasil pembicaraan tingkat 1 yang meliputi pernyataan, persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang kemudian diminta oleh pimpinan rapat paripurna dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang diwakilinya. Nah, poin ke-8, apa yang dilakukan di poin ke-8 adalah apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, maka keputusan ini diambil dengan majority vote atau suara terbanyak. Dan yang terakhir, poin ke-9 adalah bila RUU ini mendapatkan persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Nah, dalam UU atau undang-undang ditambahkan kalimat pengesahan dan diundangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Serta bila dalam 30 hari ini presiden tidak menandatangani RUU yang disetujui, maka otomatis RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan juga wajib diundangkan. Nah, selanjutnya, apakah undang-undang bisa dibatalkan? Dan jika bisa, bagaimana prosesnya? Berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 06/PMK/2005, salah satu cara membatalkan undang-undang adalah melalui judicial review atau pengajuan hak uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah diajukan, ini prosedur pertama adalah pemeriksaan kelengkapan permohonan panitera. Jika belum lengkap, maka dalam waktu 7 hari sejak diberitahukan ini berkas wajib dilengkapi. Lalu jika sudah lengkap, maka dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan hari sidang 1, kecuali perkara perselisihan hasil pemilu akan ditetapkan jadwal sidangnya. Nah, selanjutnya adalah para pihak berperkara ini kemudian diberitahu atau dipanggil dan jadwal sidang perkara tersebut diumumkan kepada masyarakat. Nah, sementara itu di persidangan ini pemeriksaan yang dilakukan adalah meliputi pemeriksaan alat bukti tertulis, mendengarkan keterangan presiden atau pemerintah, DPR ataupun DPD, mendengarkan keterangan saksi dan ahli serta pihak terkait, dan pemeriksaan rangkaian data, keterangan, serta informasi lainnya.